Shalom saudara-saudaraku, Jemaat KOG, House of Grace, The Kingdom of God, dimanapun Anda berada. Baru kali ini kita beribadah tidak langsung bertatap muka, tidak langsung di dalam gedung gereja, tetapi kita beribadah melalui online. Saudara-saudaraku, banyak sekali pertentangan di antara anak-anak Tuhan untuk beribadah di gedung gereja atau di rumah. Yang beribadah di gedung gereja mungkin merasa mereka imannya lebih kuat, dan yang beribadah di rumah itu mungkin merasa mereka imannya tidak seberapa. Saudaraku, gereja bukan masalah gedung. Gereja itu adalah saya dan saudara. Amin. Sebab firman Tuhan berkata apa? Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal? Nah, saudara-saudaraku, biarlah semua itu tidak menjadi perdebatan, tidak menjadi perpecahan bagi anak-anak Tuhan. Sebab saya berdoa kita semua akan diberkati, baik kita mau beribadah di gereja ataupun di dalam rumah bersama keluarga dan mendengarkan khotbah ini. Saya percaya urapan Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas saudara. Haleluya. Baik, saudaraku yang terkasih, belakangan ini begitu banyak kita mendengar hal-hal yang menimbulkan ketakutan, kengerian akan apa yang sedang terjadi, yaitu tentang virus corona. Bahkan WHO sudah menetapkan hampir 166 negara kurang lebih sudah terinfeksi oleh virus ini, dan sudah mencapai 250.000 kasus. Tapi saudaraku, sejak ketakutan dan kepanikan terjadi terhadap isu corona ini, akhirnya disertai dengan adanya kepanikan untuk membeli bahan-bahan pokok, bahan makanan, yang dimana hal ini timbul karena pemberitaan yang setiap saat selalu berbicara tentang virus ini. Nah, ada satu dampak juga. Sebagai contoh, pada waktu ada satu ulasan bahwa dari seorang peneliti bahwa untuk mencegah virus ini, untuk dapat kita tidak terinfeksi oleh virus ini, maka kita harus mengkonsumsi yang namanya bumbu-bumbu pon-pon atau bumbu-bumbu jamu, ya, seperti kunyit, kemudian jahe, juga temulawak. Itu akhirnya membuat harga-harganya melambung luar biasa. Dan saya juga suka minum, tapi akhirnya saya mengalami kelangkaan dalam mengadakan bumbu-bumbu ini. Nah, saudaraku, di saat kepanikan terjadi, saya melihat rasa kebersamaan dan kemanusiaan itu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua saat-saat ini. Karena dengan bertambahnya pemberitaan-pemberitaan, ditambah lagi framing dari mass media yang tanpa disadari menimbulkan rasa takut tersebut, akhirnya membuat
kita sesama anak Tuhan, bahkan juga terhadap orang lain, kita merasa was-was ketika kita menerima seseorang di rumah kita. Dan juga tidak cukup sampai di situ. Ketika terjadi panic buying, ya, pembelanjaan yang melebihi seharusnya, saudara-saudaraku, di situ terlihat ego dari setiap orang. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Mereka membeli untuk dirinya sendiri, walaupun orang lain tidak mendapatkan bahan pokok itu, mereka tidak peduli. Nah, saudaraku, perhatikan ini. Semakin sering kita membicarakan corona atau COVID-19, maka semakin besar pula ketakutan dan kepanikan menyerang kita. Itu sebabnya saya post di IG pribadi saya katakan begini: What's on your mind? COVID-19 atau Psalm 91? COVID-19 atau Mazmur 91? Ini penting, saudaraku. Kita terlalu banyak membicarakan virus. Di mana-mana setiap orang membicarakan ini. Akhirnya apa? Itu membuat iman kita kedodoran. Kita mengalami ketakutan. Sedangkan firman Tuhan berkata apa? Jangan bicara tentang hal-hal yang negatif, tapi berbicara tentang firman. Sebab semakin banyak kita berbicara tentang firman, firman itu akan menimbulkan, membangun iman kita. Seperti yang tertulis di Roma pasal 10 ayat 17, dikatakan di sana, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya, saudaraku. Jangan lagi bicara tentang virus. Virus boleh ada, tapi itu tidak membuat kita gentar, sebab kita tahu di mana kita berdiri. Kita adalah anak-anak Bapa. Amin. Terkadang Tuhan membawa kita atau mengizinkan kita masuk dalam berbagai kesulitan dan juga penderitaan, sebab Tuhan ingin supaya kita sadar, manusia sadar, bahwa kita itu bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Sehebat-hebatnya manusia, dia tidak berdaya dan bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Contoh, ketika bencana tsunami menerpa, kita itu kecil di hadapan Tuhan. Sekarang COVID-19 itu juga membuat kita kalang kabut. Seluruh dunia panik, bukan hanya Indonesia, bahkan negara-negara besar semuanya panik. Itu berarti apa, saudaraku? Kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia dapat menyombongkan diri yang mengatakan, aku kebal dari semuanya. No. Iman sejati dimulai dari kesadaran bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Saudaraku, jangan panik. Jangan engkau terkejut dan jangan engkau takut. Saya sudah katakan pada khotbah saya yang minggu lalu, bahwa semua itu sudah tertulis, dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Betapa dahsyatnya Elohim yang kita sembah. Betapa dahsyatnya Elohim, Bapa kita. Bahkan firman Tuhan berkata, pada waktu terakhir akan datang masa yang sukar. Dikatakan dalam bahasa Inggris, there will be difficult times in the last days. Dan banyak lagi nubuatan-nubuatan yang tertulis, itu pasti akan terjadi.
Tapi ini kabar baiknya, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saudaraku, perhatikan perkataan Yesus yang selalu diucapkan. Apa itu? Jangan takut. Don't be afraid. Oleh sebab itu jangan kamu takut tentang apa yang mereka takutkan. Haleluya. Dari awal ketika Elohim memilih Abraham, dia sudah katakan kepada Abraham, apa? Jangan takut Abraham. Jangan takut. Demikian juga Bapak Ibu. Ketika Abraham menerima itu, menerima janji itu, dia percaya dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Saudaraku, cara Anda melihat Yesus, cara Anda memahami tentang Yesus, itu tidak akan mempengaruhi penerimaan Elohim terhadap Anda. Tetapi itu akan mempengaruhi penerimaan Anda akan janji-janji Elohim yang sudah Dia sediakan bagi Anda. Itu sangat mempengaruhi cara Anda menerima janji-janjinya. Ada satu peristiwa ketika murid-murid bersama Yesus berada di Danau Galilea. Mereka dilanda badai, angin topan yang luar biasa sehingga kapal mereka hampir karam. Dan apa yang terjadi? Yesus ada di buritan, dia sedang tidur. Dan murid-muridnya begitu ketakutan, dia katakan kepada Yesus, "Guru, tidakkah kau peduli kami akan binasa?" Tapi kemudian apa kata Yesus? Yesus bangun dan dia hanya berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tenang sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam satu peristiwa yang lain, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahului dia ke seberang. Dan ketika mereka, murid-murid sudah berlayar ke seberang, beberapa mil jauhnya dari pantai, Yesus naik ke satu bukit dan dia berdoa di sana. Dan Yesus melihat perahu murid-murid diterjang oleh angin badai, angin sakal. Mereka begitu kesulitan. Dan apa terjadi ketika Yesus melihat itu? Dia datang. Dia berjalan di atas air. Dan kemudian ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka tidak kenal Yesus. Karena apa? Mereka fokus dengan masalah mereka. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, mereka katakan itu hantu. Tapi Yesus katakan, "Jangan takut, aku ini." Kemudian Petrus, dia berkata, "Guru, kalau itu engkau, izinkan aku datang berjalan di atas air." Kemudian Yesus berkata, "Datanglah Petrus." Dan Petrus turun dari perahu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia berjalan atau tidak di atas air? Dia berjalan di atas air. Dia berjalan menuju Yesus. Tapi perhatikan, mari kita baca ayatnya saja. Matius pasal 14 ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Kemudian di ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya,
Mengapa engkau bimbang? Saudaraku, perhatikan. Yang membuat Petrus tenggelam adalah perasaan takut. Fokus dia berubah, yang tadinya kepada Yesus, sekarang fokusnya kepada tiupan angin yang menderu. Saudaraku, angin tidak dapat kita lihat, tetapi angin bisa kita rasakan. Amin. Demikian juga berita-berita tentang COVID-19 atau COVID-19, Corona itu tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakannya. Hal yang begitu menakutkan. Ketika fokus hidupmu beralih dari Yesus, maka imanmu kedodoran dan engkau akan tenggelam. Saudaraku, jangan lihat badai itu. Jangan fokus pada virus corona atau COVID-19, tapi fokuskan hidupmu hanya kepada Kristus dan jadikan Kristus sebagai pusat kehidupanmu, karena Dia Bapa yang sangat mengasihimu. Jadi ketika fokus hidupmu kepada Kristus, itu sama dengan engkau hidup selalu mengandalkan Kristus. Ketika engkau menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupanmu, maka engkau akan melihat, engkau akan menikmati janji-janji Bapa yang begitu indah di dalam kehidupanmu. Haleluya. Amin. Ini janji Bapa ketika engkau takut. Mazmur 91. Saya katakan Mazmur 91 ini bukan hanya sekedar deklarasi, tapi Mazmur 91 itu adalah janji Elohim yang begitu dahsyat bagi kita anak-anaknya. Kita coba akan baca ke ayat yang ke-5. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Janji ini diberikan kepada kita yang berlindung, yang tinggal di dalam kasih Bapa, yang tinggal diam tenang di dalam kasih Bapa. Orang-orang yang hidup di dalam kasih Bapa, dia tidak akan takut apapun juga, sebab dia percaya. Dia berkata, Elohim, dialah yang kupercayai. Imannya begitu besar. Karena apa? Karena dia tinggal di dalam kasih Bapa. Tapi perhatikan, ketika fokusmu berubah, engkau tidak lagi fokus kepada Kristus, engkau akan jatuh, engkau akan lemah. Kemudian dikatakan di sana, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, you shall not be afraid of the terror. Teror itu maksudnya berita-berita atau hal-hal yang menakutkan yang terjadi pada waktu malam. Dan panah berbicara tentang hal-hal yang membahayakan hidupmu. Engkau tidak usah takut. Sebab apa? Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Janji Bapa, walau 1000 orang rebah di sebelah sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Ini janji yang luar biasa, saudaraku. Engkau hanya akan menonton, engkau hanya akan melihat, wow, begitu banyak hal yang terjadi. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan you make the dwelling place, artinya tempat perteduhan rahasia antara engkau dengan Bapa. Saudaraku, malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu janji Bapa. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudaraku,
engkau harus memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Yesus. Anda harus tahu kepada siapa engkau harus berlindung. Karena ketika pemahaman yang Anda memiliki tentang Yesus itu benar, maka Anda akan tahu apa yang telah diberikan dengan berlimpah kepada Anda. Engkau adalah anak kesayangan Bapa, dan Bapa tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Bahkan Dia katakan, aku akan menyertai engkau pada waktu kesesakan dan akan meluputkan engkau. Aku akan memberikan engkau umur panjang. Jadi saudaraku, ketika engkau memiliki satu keberanian percaya, sebagaimana Bapa Yesus di sorga, demikian juga engkau di bumi. Engkau tidak akan pernah takut apapun. Virus boleh datang, apapun boleh datang, ancaman boleh datang, tapi ketika engkau mendapatkan Yesus, engkau akan selalu hidup penuh berkemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, kita selalu berdoa. Saya pribadi berdoa bagi jemaat House of Christ, the Kingdom of God, dimanapun engkau berada. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi atas hidupmu. Bukan hanya terhadap dirimu pribadi, tapi juga terhadap keluarga besarmu. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Percayalah, Dia sangat mengasihimu. Engkau adalah anak-anak kesayangannya. Engkau yang sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada yang salah dalam hidupmu. Engkau anak kesayangan Bapa, dan engkau berhak menerima janji-janji Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan di acara yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan turun atas engkau. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami yang sudah dibenarkan oleh darah-Mu, kami yang sudah dikuduskan oleh darah-Mu, sekali untuk selama-lamanya. Kami adalah orang benar di hadapan-Mu, Bapa. Dan kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Tidak pernah seorang bapa meninggalkan anaknya. Bahkan ketika anaknya meminta kepada Bapa, Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Bapa, saat ini aku anak-Mu, Tuhan. Aku berdoa bagi seluruh jemaat House of Christ, the Kingdom of God. Tuhan akan menjaga, melindungi mereka, seluruh keluarga besarnya. Tidak ada satu panah, tidak ada satu wabah yang akan menimpa anak-anak-Mu ini, Tuhan. Sebab kami tahu, kami percaya kepada siapa kami berlindung, yaitu kepada Elohim, Bapa yang kami sangat kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau memerintahkan malaikat-malaikat-Mu untuk menjagai segala jalan kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami, sebab Engkau ada di dalam kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Saudara-saudaraku, selamat menikmati hari-harimu bersama Tuhan. Di saat-saat kita harus tinggal di dalam rumah untuk menghindari penyebaran virus ini. Banyak berdoa, banyak baca firman, karena disitulah terletak janji
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.